Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namira Yuliza, NPM 1917051019 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pengantar organisasi komputer mengenai pengelompokan jenis operasi set instruksi. Pengertian set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor. Dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misal x86 atau x64. Instruksinya terbentuk mesin kode. Aslinya seluruhnya dalam bilangan biner. Untuk programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti bahasa yang dapat dimengerti manusia, dikenal dengan bahasa assembly. Di sini ada elemen-elemen instruksinya. Yang pertama itu operasi kode atau opcode, yaitu kode yang operasi berbentuk kode biner. Yang kedua, search operand reference, yaitu operan adalah input operasi. Yang ketiga, result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Yang keempat, next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Operan dari suatu sistem itu ada 3. Yang pertama, memori utama atau memori virtual. Yang kedua, register CPU. Yang ketiga, perangkat input atau output. Format instruksi itu ada opcode alamat. Kode operasi opcode dipresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic. Contoh mnemonicnya ada 3. Yang pertama, ADD itu untuk penambahan, dan SUBB itu untuk pengurangan, dan 3 itu LOAD, load, untuk memuatkan data ke memori. Ini jenis-jenis instruksinya. Pertama ada data processing, itu untuk arithmetic and logic instruction. Yang kedua data storage, itu memory instruction. Yang ketiga data movement, input-output instruction. Yang keempat control, test and branch instruction. Yang pertama data processing, arithmetic and logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka, istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua, istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. Data storage, memory instruction, sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang dapat di dalam semua komputer modern, dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebuah random access memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen, seperti flash memory. Data movement, proses data movement ini adalah memindahkan, dapat dikatakan membackup juga, data-data dari database yang berupa data indeks, graph, schema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di-backup saja. Data movement terdiri dari 2 bagian besar, yaitu load and upload.
difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Kedua, ada ekspor dan import. Ini untuk memindahkan data secara lengkap, mulai dari grain, skema, dan seluruhnya. Jika dilihat, load tersebut berhubungan dengan import dan upload berhubungan dengan ekspor. Load berfungsi untuk memasukkan data atau transaksi ke sebuah tabel, dan dapat dikatakan juga insert, replace, atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk membuat dari data tabel ke fisik atau file. Kelemahan load adalah dalam prosesnya bisa saja terjadi data yang tidak berpindah secara sempurna. Upload parameter itu ada limit untuk membatasi beberapa record, terus ada sample, mencari sampel yang telah ditentukan, terus ada when, itu berdasarkan kondisinya. Dan pada upload, hanya satu parameter saja yang dapat berjalan, alias tak bisa berjalan bersamaan apalagi parameternya lebih dari satu. Bulk data movement, itu untuk software pendukungnya. Itu ada ETL, Extract, Transform, Load, software yang fokus terhadap data warehouse. Terus ada Replication and Propagation, software yang memonitoring source database dan target. Dan yang dihasilkan oleh software ini adalah pencatatan log. Perlu diperhatikan juga hak akses download dan unload. Import dan export minimal adalah akses select. Distribution database. Dalam distribution database menjadi 3 istilah, yaitu pertama itu ada autonomy atau independent, untuk tabel umum akses yang diberikan berbeda dari setiap user. Kedua ada isolation atau standalone, untuk tabel khusus itu terpisah dari user. Ketiga ada transparency, itu untuk all user. Akses tabel terpisah dari user, tetapi user masih dapat mengaksesnya. Lawan dari database terdistribusi adalah database terpusat. Server yang terpusat memang diuntungkan dalam sisi maintenance, sedangkan server terdistribusi lebih rumit dalam proses integrasinya. Dan yang terakhir itu ada control, test and branch instruction. Unit kendali atau control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logical Unit, di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, CPU ini diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control store. Beberapa word dari mikroprogram dipilih oleh microsequencer, dan bit yang datang dari word-word tersebut akan secara langsung mengontrol bagian-bagian berbeda dari perangkat tersebut. Termasuk diantaranya adalah register, ALU, register instruksi, bus, dan peralatan input-output di luar chip. Pada komputer modern, setiap subsistem ini telah memiliki kontrolernya masing-masing, dengan CPU sebagai pemantaunya atau supervisor. Baiklah penjelasan bagi saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.